1846. Formasi besar Pulau Giok Ungu mengisolasi pulau itu dari luar, jadi meskipun Lu Ye ingin menggunakan Void Spirit Rune untuk mengangkut cincin penyimpanan itu, dia tidak dapat melakukannya. Mengambil langkah mundur, bahkan tanpa isolasi formasi besar, klon darah berharga tidak memiliki sarana untuk mengaktifkan kekuatan pohon bakat, jadi tidak akan mudah untuk membangun Void Spirit Rune. Cara terbaik adalah langsung menyelamatkan. Mendengar ini, Hu Guang hanya tersenyum tipis. Mengapa kamu tidak meminta seseorang mengirimkan spirit jade? Dia jelas takut Lu Ye akan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Tentu saja, Lu Ye tidak setuju. Dia tidak memiliki keraguan apapun tentang klon darah berharga yang datang ke Pulau Giok Ungu, tetapi tubuh utamanya tidak bisa masuk secara pribadi. Jika orang lain menyegel formasi, dia akan menjadi kura-kura di dalam toples. Jadi, dia berkata, "Jangan khawatir, rekan Daois. Karena saya di sini, saya tidak akan pergi. Saya akan kembali setelah menerima spirit jade." Hu Guang masih menggelengkan kepalanya. Tidak. Lu Ye berkedip dan berkata, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi sendiri? Jika Hu Guang bisa meninggalkan Giok Ungu dan bertemu dengan tubuh utamanya, maka tubuh utamanya bisa menaklukkannya." Meskipun Hu Guang berada di tahap akhir Jade Moon, Lu Ye tidak menganggapnya serius. Saat itu, Zixuan akan memiliki Wei Po, dan dia akan memiliki Hu Guang. Setiap orang pasti mempunyai chip di tangan, jadi segalanya akan menjadi mudah. Hu Guang menatap Lu Ye dalam-dalam, tersenyum, dan mengangguk. "Oke. Terima kasih." Lu Ye mengangguk tanpa ekspresi. Hu Guang berbalik dan berkata, "Saudara bela diri muda Hu, saudari bela diri muda Bao, ikutlah denganku." Di seberang Lu Ye, di kursi di sebelah Yuan Cheng, seorang pria muda dan seorang wanita berdiri. Kemudian, ketiga sosok itu bergegas keluar pulau bersama-sama. Lu Ye mengambil cangkir anggurnya dan menyesapnya dengan ringan, ekspresinya tenang. Tang tua benar, di seluruh Pulau Giok Ungu, Hu Guang adalah orang yang paling licik. Dikatakan bahwa rubah pada dasarnya mencurigakan, dan itu benar. Jika itu orang lain, tidak peduli siapa yang berdiri di posisi Hu Guang, mereka tidak akan terlalu berpikir untuk pergi keluar untuk menerima spirit jade. Namun, pria ini justru menyeret dua temannya bersamanya. Bagaimanapun, lokasi penyelamatan berada tepat di luar Pulau Giok Ungu. Jade Moon dari klan monster ini terlalu berhati-hati. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Lu Ye yakin dia bisa mengalahkan Hu Guang, tapi dalam pertarungan 1 lawan 3, dia tidak begitu yakin. Saat itu, jika dia bertindak gegabah dan gagal, itu hanya akan membuat Wei Po mati lebih cepat. Di luar Pulau Giok Ungu, Hu Guang dan dua lainnya muncul. Tubuh asli Lu Ye telah menyingkirkan pedang Pan Gunung dan mengaktifkan spirit rune perkasa dan 1000 wajah untuk mengubah aura dan penampilannya. Setelah bertukar pandang dengan Hu Guang, tubuh utama Lu Ye menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Hu Guang, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosok Lu Ye menghilang, kakak muda Hu angkat bicara. "Kakak senior, kamu bisa menjatuhkannya." Hu Guang menggelengkan kepalanya. Di luar pulau, begitu pertempuran dimulai, sulit untuk menyembunyikan dampaknya. Jika kita tidak bisa menjatuhkannya segera, para tamu di pulau itu akan menyadarinya. Kita sudah memiliki cukup alat tawar-menawar di tangan kita, jadi tidak perlu memperumit masalah. Saudari bela diri muda Bao terkikik dan berkata, "Rencana saudara bela diri senior adalah menyerang Pulau Tiga Alam dan juga berdiri di sisi keadilan, jangan sampai orang lain menyebutkannya nanti dan mengatakan bahwa Pulau Giok Ungu menindas yang lemah." Hu Guang merasa bersyukur dan berkata, "Itu benar." Dia menimbang cincin penyimpanan di tangannya dan berkata, "Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Pulau Tiga Alam mengumpulkan kekayaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini baru beberapa tahun, tapi mereka sudah mengumpulkan begitu banyak giok roh." Saudara bela diri muda Hu berkata, "Saat kita menghancurkan Pulau Tiga Alam, keuntungan ini akan menjadi milik kita." Hanya setengahnya. Hu Guang menggelengkan kepalanya. Saudara bela diri muda Hu dan saudari bela diri muda Bao segera memahaminya. Separuh lainnya pasti akan diberikan kepada Yuan Du. Bagaimanapun, akan ada kekuatan lain yang mengambil alih Pulau Tiga Alam, dan kekuatan ini akan ditunjuk oleh Yuan Du. "Ayo pergi." Hu Guang berbalik dan bergegas menuju Purple Jade, diikuti oleh Junior Martial Brother Hu dan Junior Martial Sister Bao. Sesaat kemudian, Hu Guang dan dua lainnya kembali. Lu Ye mendongak dan melihat tangan mereka kosong. Dia sedikit menyipitkan matanya. "Bagaimana itu?" Leonhard, yang duduk di ujung meja, bertanya. Hu Guang mengulurkan tangannya. "Saya tidak melihat siapapun sama sekali." Dia memandang Lu Ye dan bertanya, "Apakah kamu yakin seseorang dari pulaumu mengirimkan giok roh?" Lu Ye menatapnya tanpa ekspresi. Begini cara Purple Jade melakukan sesuatu. Cincin penyimpanan itu secara pribadi diserahkan oleh tubuh aslinya kepada Hu Guang, tetapi dalam sekejap, pihak lain menolak untuk mengakuinya.
Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan sebesar itu akan begitu tidak sedap dipandang. Namun, ini juga menunjukkan bahwa pihak lain bertekad untuk melawan Pulau Tiga Alam. Hu Guang memandangnya sambil tersenyum. Bagaimana apanya? Leonhard, yang duduk di ujung meja, sangat marah. Dia menepuk sandaran tangan kursinya dan memarahi. Rekan Daois, aku, Giok Ungu, sudah cukup memberikan wajah pada Pulau Tiga Alam. 5 konstelasi bintang terbunuh, dan kamu hanya meminta 1 miliar giok roh sebagai kompensasi. Namun kamu tetap saja ingin bermain dengan kami seperti ini. Apakah kamu menghormati Purple Jade? Senyuman Hu Guang menghilang, dan dia berkata dengan dingin. Karena Pulau Tiga Alam tidak bersedia memberikan kompensasi, maka ayo berperang. Sejak zaman kuno, nyawa dibayar dengan nyawa adalah hal yang benar untuk dilakukan. Di antara para tamu, seseorang berteriak, benar, hidup untuk hidup. Lu Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Dia tampak familiar dan samar-samar merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah berpikir matang, dia akhirnya teringat siapa orang tersebut. Pulau Pedang Raksasa, Zhao Yunqi. Selama perang melawan Pulau Baiyue, Pulau Pedang Raksasa juga berpartisipasi. Mereka memanfaatkan fakta bahwa Pulau Tiga Alam tidak dipertahankan dan diam-diam mendudukinya. Namun, sebelum mereka sempat duduk, mereka mendengar bahwa Baiyue telah dikalahkan. Mereka panik dan segera mundur. Setelah para kultivator Pulau Tiga Alam menduduki Baiyue, Lu Ye memimpin pasukannya untuk berkemah di pintu masuk Pulau Pedang Raksasa. Dia bertindak seolah-olah dia akan menyerang Pulau Pedang Raksasa. Saat itu, Zhao Yunqi sangat ketakutan. Pada akhirnya, mereka harus memberikan kompensasi kepada Pulau Tiga Alam dengan puluhan juta giok roh sebelum para kultivator Pulau Tiga Alam mundur. Zhao Yunqi selalu memikirkan masalah masa lalu. Mereka jelas tidak melakukan apapun. Yang mereka lakukan hanyalah menghancurkan formasi cangkang kosong di Pulau Tiga Alam, dan mereka ditipu puluhan juta giok roh. Hari ini, ada kesempatan langka, dan dia dengan senang hati menyetujuinya. Dia merasa sangat bahagia. Ketika dia bertemu dengan tatapan Lu Ye, Zhao Yunqi tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, dia segera menegakkan punggungnya karena dia merasa Lu Ye tidak akan bisa melewati hari ini. Jika Giok Ungu ingin menyerang Pulau Tiga Alam, bagaimana Pulau Tiga Alam bisa menghentikannya? Benar, hidup dibayar dengan hidup. Leonhard dengan dingin mendengus dan mengangkat tangannya untuk meraih tempat tidur bambu. Telapak tangannya yang besar menutupinya, dan dengan remasan, hamparan bambu itu hancur. Wei Po mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, tetapi karena keterbatasan pada tubuhnya, dia tidak dapat berbicara atau bergerak. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Lu Ye buru-buru melihat ke arah Leonhard, dan saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Leonhard sudah membuka mulutnya dan langsung melemparkan Wei Po ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya dengan keras, menyebabkan darah muncrat dari mulutnya. Ekspresinya menakutkan saat dia menatap Lu Ye sambil mengunyah, dan dengan senyum sinis, dia berteriak kultivator monster Giok Ungu, ratakan Pulau Tiga Alam. Ya, Hu Guang dan para kultivator lainnya patuh dan segera menoleh untuk melihat Lu Ye dengan ekspresi tidak ramah. Divine Sense yang kuat mengunci dirinya dengan kuat. Hu Guang berkata, Lu Ye, kamu telah merusak upacara pengorbanan darah Giok Ungu milikku. Kamu akan menjadi korban hari ini. Tatapan Lu Ye menyapu para kultivator monster Jade Moon sebelum tiba-tiba melihat ke arah Yuan Cheng, yang sedang menatapnya dengan senyum puas. Jantung Yuan Cheng berdetak kencang saat dia secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Lu Ye sudah bergerak. Sosoknya bersinar seperti sambaran petir, dan ketika dia menghunuskan pedang panjang di pinggangnya, cahaya pedang yang menyilaukan menyala. Kamu berani, Hu Guang berteriak kaget. Dia tidak pernah mengira Lu Ye benar-benar akan menyerang Yuan Cheng. Jika Yuan Cheng meninggal di Pulau Giok Ungu, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yuan Du. Dia segera bergerak untuk menghentikannya, dan para kultivator monster Jade Moon lainnya juga bergerak. Bahkan Leonhard, yang sedang duduk tegak, mengangkat telapak tangan dan menamparkan ke arah Lu Ye. Pada saat ini, setidaknya 7 atau 8 monster Jade Moon menyerang bersama. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika klon darah berharga dapat menampilkan kekuatan penuh dari tubuh utama untuk waktu yang singkat, masih akan sulit baginya untuk menghindar. Serangan teredam terdengar dan darah berceceran. Dada dan punggung Lu Ye roboh, dan bahkan kaki kirinya terpotong. Menahan putaran serangan ini, Lu Ye dengan berani keluar dari pengepungan. Tubuhnya yang seolah menerkam ke arah Yuan Cheng, tiba-tiba berbalik dan menerkam ke arah kakak muda Hu yang tak jauh dari Yuan Cheng. Melihat penampilan Lu Ye yang menyedihkan, kakak muda Hu tidak takut sama sekali. Dia mengulurkan tangannya seperti cakar ke arah jantung Lu Ye. Lu Ye mengangkat pedangnya untuk menebas, tapi kakak muda Bao dengan mudah memblokirnya. Dengan puci, tangan besar kakak muda Hu menusuk dada Lu Ye. Dia segera memperlihatkan senyuman sinis dan meremasnya dengan kuat, mencoba menghancurkan hati Lu Ye.
Namun tak lama kemudian, ekspresi bingung muncul di wajahnya karena dia tidak bisa merasakan apapun. Seolah-olah dada Lu Ye tidak memiliki hati sama sekali. Hal ini membingungkannya. Saat dia mendongak, dia melihat ekspresi dingin Lu Ye dan suara sedingin es di telinganya. Hidup untuk hidup, hutang darah harus dibayar dengan darah. Petik 2. Saat suaranya turun, Lu Ye membuang pedang panjang di tangannya dan meraih lengan saudara muda Hu. Melihat tekad di mata Lu Ye, saudara muda Hu terkejut dan tiba-tiba menyadari satu hal, target Lu Ye bukanlah Yuan Cheng, tapi dia. Bagaimanapun, Yuan Cheng didukung oleh Yuan Du. Membunuh Yuan Cheng di sini hari ini hanya akan membawa bencana ke Pulau Tiga Dunia, jadi Lu Ye tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Saat Lu Ye meraih lengannya, kakak muda Hu menjadi panik. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ye, dia bisa dengan jelas merasakan aura kekerasan yang keluar dari tubuh Lu Ye. Segera setelah itu, lampu merah menyala di depannya dan gelombang kejut yang sangat dahsyat menyapu ke segala arah. Beberapa monster res Jade Moon yang datang untuk mendukung Junior Brother Hu kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Mata Leonhard melebar seketika, wajahnya dipenuhi keheranan. Dia dengan jelas melihat bahwa setelah Lu Ye mengucapkan kata-kata itu, seluruh tubuh Lu Ye tiba-tiba meledak. Bahkan Leonhard merasakan jantungnya berdebar. Banyak teriakan alarm terdengar dan ruang perjamuan menjadi kacau balau. Yuan Cheng, yang tidak jauh dari Junior Brother Hu, terlempar karena gelombang kejut dan artefak sihir pelindung yang menutupi tubuhnya dengan cepat meredup. Untungnya, dia telah memanggil artefak sihir untuk melindungi dirinya pada saat kritis. Kalau tidak, gelombang kejut saja sudah cukup untuk melukainya secara serius. Ketika dia akhirnya menenangkan diri dan melihat sekeliling lagi, mau tak mau dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Lu Ye, yang sangat dia benci, tidak terlihat di manapun. Jelas sekali, dia sudah mati, dan tubuh kakak muda Hu-nya juga compang-camping. Separuh tubuhnya hilang, dan separuh sisanya berlubang. Dia berdiri dalam keadaan linglung, merasakan vitalitasnya memudar dengan cepat. Dia secara naluriah menatap Leonhard dan berseru dengan suara teredam. "Selamatkan aku." 1847. Hu Guang terbang ke arah Junior Martial Brother Hu seperti embusan angin dan menempatkannya di tanah. Dia kemudian mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas dan memasukkannya ke dalam mulut saudara bela diri muda Hu. "Tenang, cepat perbaiki pilnya." Saudara bela diri muda Hu tertawa kecil. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyempurnakan pilnya. Dia sudah berkultivasi ke alam Jade Moon tahap akhir, jadi dia secara alami tahu jenis cedera apa yang bisa berakibat fatal. Meskipun dia adalah monster dengan fisik yang kuat dan esensi darah yang melimpah, tidak mungkin dia bisa selamat dari cedera parah kecuali dia memiliki obat ajaib legendaris yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Teriakannya minta tolong tadi hanyalah ketakutan naluriah akan kematian. Saudara bela diri muda Hu memuntahkan seteguk darah bercampur dengan potongan organ dalamnya. "Aku telah mempermalukan Zisuan. Seharusnya itu adalah rencana yang sangat mudah, tapi salah satu dari mereka telah dibunuh secara paksa. Jika berita ini tersebar, pasti akan menjadi bahan tertawaan. Kematiannya juga akan mengurangi kemenangan mereka yang akan datang." Tidak seperti itu. Hati Hu Guang berdarah. Meskipun mereka bukan ras yang sama, mereka berdua adalah monster. Dia telah menyaksikan Junior Martial Brother Hu tumbuh dewasa, dan mereka sedekat ayah dan anak. Sekarang, karena saudara bela diri muda Hu berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan dialah yang memimpin rencana tersebut, dia merasa bersalah sekaligus sedih. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudari bela diri muda Bao berdiri di samping. Bahkan seseorang sekuat Jade Moon terkejut dengan pemandangan ini. Dia bahkan lebih ketakutan lagi. Jika Lu Ye yang mengincarnya, maka orang yang tergeletak di tanah saat ini bukanlah saudara bela diri muda Hu, melainkan dia. Teknik ledakan darah. Leonhard, yang sudah berdiri dari kursi utama, mengertakkan gigi dan berteriak dengan ekspresi gelap. Teknik ledakan darah. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia secara alami tahu bahwa Lu Ye telah menggunakan teknik rahasia Dao darah, teknik ledakan darah. Ini adalah teknik rahasia milik suku darah. Itu adalah teknik rahasia yang digunakan anggota suku darah untuk binasa bersama musuh mereka dalam situasi putus asa. Namun, apa yang dia tidak bisa mengerti adalah bagaimana seorang kultivator Jade Moon Realm tingkat menengah bisa melepaskan teknik ledakan darah yang begitu kuat. Basis kultivasi Junior Martial Brother Hu satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ye, dan fisik monsternya sangat kuat. Bahkan jika dia adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar dari serangan itu, hasilnya seharusnya tidak seperti ini. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Saudara bela diri muda Hu tidak dapat diselamatkan lagi. Ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan anggota suku darah sejati dengan kultivator Jade Moon Realm tingkat menengah seharusnya tidak bisa melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu. Hahaha. Tawa keras terdengar, menambah sedikit keanehan pada suasana suram.
Kelompok kultivator Jade Moonrush Monster berbalik dengan marah, ingin melihat siapa yang tertawa begitu arogan. Pada akhirnya, itu adalah Bian dari Pulau Lima Warna. Rekan Daois Bi, kenapa kamu tertawa? Leonhard menatapnya dengan dingin dengan sedikit pertanyaan di matanya. Urusan hari ini belum selesai. Kematian Junior Brother Tiger tidak dapat dibatalkan lagi, dan ini memenuhi hatinya dengan kemarahan. Dia menatap Bian dengan mata penuh niat membunuh yang dingin. Setelah menonton pertunjukan yang bagus, hatiku sangat bahagia, jadi aku tertawa. Bian memegang toples anggur dan kembali menatap Leonhard tanpa mengubah ekspresi. Dua pemimpin pulau besar dari dua pulau spiritual saling memandang dari jauh. Suasananya tegang. Kakak senior, Hu Guang dengan lembut memanggil dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Leonhard juga tahu kalau Bian tidak bisa dianggap enteng. Zixuan tidak akan menyinggung Pulau Pelangi karena masalah sepele seperti itu. Matanya bersinar dan niat membunuhnya menghilang. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya mendengar bahwa rekan Daois memiliki hubungan yang baik dengan Lu Ye. Apa hubungannya denganmu? Bian menjawab dengan kasar dan perlahan berdiri. Tidak ada pertunjukan untuk ditonton, kan? Jika tidak ada pertunjukan, maka saya pergi. Membawa sebotol anggur, dia berbalik dan bergegas keluar pulau. Sepanjang jalan, dia tertawa terbahak-bahak, membuat kelompok kultivator Yao di Pulau Giok Bulan gemetar karena marah. Segera, Bian tiba di depan formasi pelindung pulau itu. Dia dengan kasar memerintahkan para kultivator Yao di Pulau Giok Ungu yang ditempatkan di sini. Buka formasi. Para kultivator Yao di Pulau Giok Ungu mengenali Bian, jadi tentu saja, mereka tidak akan mempersulitnya. Mereka segera mengaktifkan formasi, dan dia bergegas keluar. Sesosok terbang di depannya. Bian meliriknya dan tidak mengenalinya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia yakin bahwa kultivator ini adalah kultivator Yao dari Pulau Giok Ungu karena dia berteriak sambil terbang. Saudara senior, tolong buka formasi dan biarkan saya masuk. Mereka berpapasan satu sama lain. Bian tiba-tiba berbalik dan melirik ke arah kultivator Star Constellation Realm itu. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang aneh. Adapun apa sebenarnya yang aneh, dia tidak tahu. Itu hanya perasaan naluriah. Namun, pada akhirnya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia telah menonton pertunjukan yang bagus hari ini, dan itu sangat menarik. Terlebih lagi, dia telah diperingatkan oleh Lu Ye bahwa orang yang tewas dalam pertempuran hanyalah tiruan dari Lu Ye. Tubuh asli Lu Ye masih bersembunyi di tempat yang aman. Puncak dari pertunjukan hebat ini belum terungkap. Jika kultivator Yao di Pulau Giok Ungu mengetahui kebenarannya, dia pasti akan sangat sedih karena ini tidak diragukan lagi berarti bahwa saudara muda Hu telah mati sia-sia. Ketika dia memikirkan hal ini, Bian menjadi lebih senang. Diam-diam dia terkesan. Lu Ye memang sosok yang luar biasa. Namun, itu tidaklah aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menyelamatkannya dari suku kotoran bisa menjadi orang biasa? Kembali ke galaksi Keonggiok, dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Lu Ye. Saat itu, Lu Ye baru berada di tahap awal alam Jade Moon. Sekarang basis kultivasi Lu Ye telah maju, kekuatannya hanya bisa menjadi lebih kuat. Di dalam formasi, kultivator Yao memasuki Pulau Giok Ungu. Para kultivator Yao yang menjaga di sini mengenalinya, dan salah satu dari mereka berkata, "Saudara muda Hou Fei, bagaimana dengan Pulau Tiga Dunia?" Hou Fei berkata, "Sama seperti sebelumnya. Bagaimana situasi di sini?" Kultivator Yao yang berbicara melirik ke arah perjamuan. "Saya tidak tahu situasi sebenarnya, tapi itu pasti perkelahian. Baru saja ada gelombang kejut yang sangat kuat, dan Bian dari Pulau Lima Warna telah pergi lebih awal." Hou Fei merenung. "Kalau begitu tentara harus segera dikerahkan. Saudara senior, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya akan bersiap dulu." Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju pulau itu. Di jamuan makan, saudara muda Hu telah meninggal. Sebelum meninggal, ia hanya meninggalkan beberapa kata. Ratakan Pulau Tiga Dunia. Ini adalah tujuan utama Zixuan. Lu Ye telah mati di tangan Zixuan. Dapat dikatakan bahwa ancaman terbesar telah dihilangkan. Karena menurut informasi yang mereka kumpulkan, meskipun basis kultivasi Lu Ye tidak tinggi, dia sangat kuat. Saat itu, Yu Huan berada di tahap akhir alam Giok Bulan, tapi dia dikejar hingga terpojok olehnya. Ini juga alasan mengapa Hu Guangyu dikerahkan hari ini. Tujuan mereka adalah mengundang musuh ke dalam perangkap mereka. Jika Lu Ye datang, apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Jika dia tidak datang, Zixuan tidak akan kehilangan apapun. Selain itu, mereka dapat menggunakan Wei Po, yang ditangkap hidup-hidup, sebagai alasan untuk menyerang. Sebagai kekuatan utama, Zixuan harus mempertimbangkan reputasi mereka saat melakukan sesuatu di Laut Wan Siang. Jika mereka menyerang pulau spiritual kelas atas tanpa alasan, hal itu pasti akan menyebabkan kekuatan serupa lainnya takut dan panik pada Zixuan. Jika Zixuan bisa menyerang Pulau Tiga Dunia tanpa alasan hari ini,
mereka bisa menyerang pulau spiritual lainnya di masa depan. Dengan reputasi, akan berbeda. Perjamuan hari ini dihadiri begitu banyak tamu, dan mereka semua adalah penguasa pulau dari berbagai pulau spiritual. Secara alami, mereka akan menyebarkan berita bahwa para kultivator Pulau Tiga Dunialah yang membunuh para kultivator giok ungu terlebih dahulu, dan pihak Zisuan membalas. Mereka memiliki moral yang tinggi. Adapun apakah para kultivator Pulau Tiga Dunia membunuh para kultivator giok ungu? Tidak masalah jika mereka melakukannya di masa lalu, tetapi hari ini mereka melakukannya. Di bawah pengawasan semua orang, saudara muda Hu meninggal di bawah teknik ledakan darah Lu Ye. Ini adalah kebencian yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Di bawah pengawasan semua orang, suara marah Leonhard bergema di seluruh pulau giok ungu. Serang Pulau Tiga Dunia. Dalam 3 hari, aku ingin seluruh Pulau Tiga Dunia dimusnahkan. Setelah menerima perintah tersebut, semua kultivator iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Para kultivator giok ungu telah menunggu hari ini selama setahun. Segala macam pengaturan rahasia telah dibuat. Oleh karena itu, di bawah perintah Leonhard, semua kultivator iblis di Pulau Giok Ungu langsung bergerak. Di jamuan makan, Hu Guang membungkuk kepada semua tamu. Kejadian hari ini membuat kalian semua takut. Saya akan mengunjungi kalian lagi di masa depan untuk meminta maaf. Para tamu tentu saja tahu apa yang dimaksud Hu Guang. Mereka membalas salam dan pergi. Zisuan akan menyerang Pulau Tiga Dunia. Tentu saja, tidak cocok bagi mereka untuk tinggal. Setelah menyaksikan para tamu pergi, Hu Guang memandangi sisa-sisa saudara muda Hu dengan tatapan sedih. Dia memerintahkan, bawa saudara muda Hu pergi dan tenangkan dia. Segera, seorang kultivator iblis yang memiliki hubungan baik dengan saudara muda Hu keluar. Dia membungkuk, mengambil tubuh junior brother Hu, dan segera pergi. Yuan Cheng belum pergi. Dia menghela nafas dan memandang Hu Guang. Bela sungkawa. Hu Guang tetap diam dan hanya mengangguk. Di sisi lain, kultivator iblis Jade Moon yang membawa tubuh kakak muda Hu bergegas menuju kamar tidur kakak muda Hu. Tiba-tiba, dia melihat sosok mendekat dari sudut matanya. Dia menoleh dan segera mengenali kultivator Yao. Dialah yang dikirim ke Pulau Tiga Dunia untuk memantau pergerakan Lu Ye. Namanya Hou Fei, dan dialah yang mengirimkan berita kembalinya Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia. Dia segera berteriak, Hou Fei, apa yang kamu lakukan berlarian bukannya berkumpul? Hou Fei buru-buru berkata, Tuan Gajah Merah, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Ini tentang Pulau Tiga Dunia. Gajah Merah segera berhenti dan bertanya dengan suara pelan. Ada apa? Setelah berbicara, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia melihat pedang panjang di tangan Hou Fei dan bertanya, kapan kamu menggunakan pedang? Dia memiliki pemahaman tentang Hou Fei. Orang ini menempuh jalur kultivator hantu. Agak aneh kalau dia tiba-tiba membawa pedang panjang. Rampasan perang, jawab Hou Fei dengan santai. Itu pedang yang bagus. Tuan Gajah Merah, kenapa kamu tidak melihatnya? Gajah Merah merasa Hou Fei agak berantakan hari ini. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan, namun entah kenapa dia memintanya untuk melihat pedang itu. Sebelum dia bisa menolak, pedang panjang di pinggang Hou Fei sudah terhunus. Mata Gajah Merah membelalak. Saat itu juga, wajah Hou Fei dengan cepat berubah. Bahkan kultivasinya, yang awalnya berada pada tahap akhir alam konstelasi, tiba-tiba melonjak, mengungkapkan kekuatan tahap tengah alam Jade Moon. Cahaya pedang terang melintas. Gajah Merah berteriak ketakutan dan terhuyung mundur. Dia merasakan sakit di dadanya. Gajah Merah tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa dia terluka. Pasti ada luka di dadanya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ini semua berkat dia melemparkan tubuh junior brother Hu untuk memblokir serangan pada saat kritis. Meskipun saudara muda Hu telah meninggal dan hanya tubuhnya yang tersisa, tubuhnya tetap tegar. Pedang Hou Fei tidak hanya memotong tubuh saudara muda Hu, tapi juga melukainya. Terlihat jelas betapa sengitnya serangan itu. 1848. Di Pulau Giok Ungu, Gajah Merah tiba-tiba diserang. Dia tidak punya waktu untuk mengagumi kekuatan lawannya. Ketika dia melihat wajah di depannya, dia tiba-tiba tampak seperti baru saja melihat hantu. Lu Ye. Baru saja, Hou Fei telah berubah menjadi penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia yang membuat keributan di perjamuan dan membunuh saudara muda harimau dengan teknik ledakan darah. Gajah Merah hampir mengira dia sedang melihat hantu. Saat dia selesai berbicara, sosok Lu Ye sudah menghilang. Gajah Merah langsung mengaum marah. Demonic Qi melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia secara naluriah mengayunkan kepalanya ke samping. Dengan ayunan yang keras tersebut, belalainya tiba-tiba memanjang, berubah menjadi belalai gajah perunggu yang menghujani kehampaan. Sosok Lu Ye kebetulan muncul di posisi ini, dan pedang panjang di tangannya menebas, memercikkan darah. Gajah Merah menjerit kesakitan dan terhuyung mundur. Lu Ye menunjukkan ekspresi tidak puas.
Meskipun doppelganger darah berharga dapat mengerahkan seluruh kekuatan tubuh aslinya dalam waktu singkat, pedang panjang di tangannya tidak cocok. Pedang panjang ini merupakan senjata sihir, dan bentuknya hampir sama dengan pedang Pan San. Namun, itu masih merupakan pedang panjang yang asing, dan tidak mudah digunakan. Apalagi kualitasnya sangat berbeda dengan pedang Pan San. Dari segi ketajaman, pedang panjang ini jauh kalah dengan pedang Pan San. Jika tubuh aslinya ada di sini bersama pedang Pan San, serangan pertama barusan setidaknya bisa melukai serius atau bahkan membunuh Gajah Merah. Namun saat ini, kedua serangan tersebut hanya menyisakan 2 luka pada lawan. Sosoknya bergoyang, dan dia tersapu, menghilang lagi. Untuk pertama kalinya, Gajah Merah secara pribadi merasakan keanehan teknik melompat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ketika dia menyadari bahwa sosok Lu Ye telah menghilang, aura ganas menyerang dari samping. Dia secara naluriah mendesak monster Qi untuk melindungi tubuhnya dan pada saat yang sama memblokirnya dengan lengannya. Tangannya tiba-tiba menjadi lebih ringan, dan ketika Gajah Merah sadar kembali, dia terkejut saat mengetahui bahwa lengannya telah terpotong. Dia melihat sekilas sosok musuh di sudut pandangannya, namun ketika dia menoleh untuk melihat, dia tidak bisa melihat musuh sama sekali. Ketika dia menoleh lagi, dia tidak tahu kapan musuh kuat, secepat angin, berdiri tidak jauh di depannya. Mata Gajah Merah dipenuhi dengan ketakutan, dan dia hanya merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti tubuh dan pikirannya, membuatnya merasa kedinginan. Sejauh matanya memandang, kekuatan pedang Lu Ye telah meningkat. Samar-samar, Gajah Merah itu seperti mendengar auman marah seekor binatang. Dalam keadaan linglung, dia bahkan melihat mulut berdarah dengan taring lebat menggigit kepalanya. Cahaya pedang telah dimusnahkan. Gajah Merah itu berdiri di udara, membeku dan tidak bergerak. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tahu bahwa Jade Moon dari Pulau Tiga Dunia sangat kuat, dia tidak mengira Jade Moon akan sekuat ini. Mereka berdua berada di tahap tengah alam giok bulan, dan dia sudah setengah jalan menuju tahap akhir alam giok bulan. Dia belum pernah bertemu lawan yang layak di level ini sebelumnya. Namun, di bawah serangan ganas lawannya, dia bahkan tidak mampu memblokir 3 serangan. Jika dia tidak salah, serangan pedang terakhir lawan, yang memperlihatkan taringnya, seharusnya berasal dari ahli klan iblis tertentu. Darah berceceran di mana-mana saat tubuh Gajah Merah itu jatuh ke bawah, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Pada saat ini, beberapa aura kuat terbang. Lu Ye menoleh dan melihat Leonhard dan Jade Moon klan iblis lainnya di kejauhan. Keributan itu jelas membuat mereka khawatir, dan mereka bergegas menyelidiki situasinya. Dari jauh mereka melihat adegan kematian tragis Gajah Merah tersebut. Klan iblis Jade Moon tidak bisa menahan amarahnya. Mereka bahkan belum pulih dari kesedihan atas kematian tragis adik harimau mereka, dan kini Gajah Merah tersebut telah terbunuh juga. Ketika mereka melihat wajah Lu Ye lagi, mereka semua memperlihatkan ekspresi kebingungan. Belum lama ini, Lu Ye dengan jelas menggunakan teknik ledakan darah di depan mereka dan mati tanpa meninggalkan mayat. Bagaimana dia tiba-tiba hidup kembali? Dan kenapa dia menyerang Gajah Merah di sini? Tidak ada waktu untuk berpikir. Pertama, itu adalah junior brotherhood mereka. Sekarang, Gajah Merah. Kebencian klan iblis Jade Moon terhadap Lu Ye melonjak ke langit. Leonhard meraung, mati. Suara Leonhard sepertinya mengaktifkan semacam teknik rahasia, gelombang suara yang awalnya tidak terlihat berubah menjadi gelombang kejut yang terlihat dengan kasat mata, menyapu ke segala arah. Klan iblis Jade Moon di dekatnya terhuyung, kecepatan mereka berkurang drastis. Klon darah berharga juga terdistorsi oleh gelombang kejut, hampir kembali ke bentuk aslinya. Untungnya, hal itu berhasil bertahan pada akhirnya. Mengabaikan Leonhard, klon darah berharga berbalik dan menatap para kultivator klan iblis yang mengawasi dari jauh. Pertempuran yang terjadi sebelumnya tidak hanya menarik perhatian Leonhard dan para kultivator Jade Moon lainnya, tetapi juga para kultivator klan iblis lainnya di sekitarnya. Para kultivator klan iblis ini sedang berkumpul. Ketika mereka merasakan ada yang tidak beres, mereka bergegas untuk menyelidikinya. Cahaya berdarah keluar dari tubuh klon darah berharga. Dia mengeksekusi teknik Blood Escape dan berubah menjadi seberkas cahaya merah. Dalam sekejap mata, dia menyerbu ke tengah-tengah para kultivator klan iblis. Cahaya pedang menyala. Itu adalah pembantaian. Bagaimana para kultivator klan iblis bisa menahan pembantaian Lu Ye? Kemanapun dia lewat, selalu terjadi hujan darah. Mata Leonhard memerah saat dia melihatnya. Dia meraung. Semuanya, bubar, lari. Dia tidak menyangka Lu Ye begitu hina. Dia bahkan tidak repot-repot bertemu dengan para kultivator Jade Moon. Sebaliknya, dia mencari masalah dengan para kultivator klan iblis lainnya. Para kultivator klan iblis tidak membutuhkan perintah Leonhard. Ketika mereka merasakan ada yang tidak beres, mereka langsung berpencar dan lari ke segala arah. Mereka yang beruntung berhasil melarikan diri, sedangkan mereka yang kurang beruntung hanya bisa mati di tempat.
Klon darah berharga membantai para kultivator klan iblis, menciptakan garis kematian yang membentang puluhan mil di Pulau Giok Ungu. Leonhard dan para kultivator klan iblis Jade Moon lainnya akhirnya tiba. Mereka bekerja sama untuk mengepung klon darah berharga, mata mereka hampir menyemburkan api saat mereka memelototinya. Si doppelganger tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, pertarungan dengan intensitas tinggi telah melemahkan kekuatan si doppelganger. Oleh karena itu, dia ingin mengulangi trik yang sama, yaitu menemukan Jade Moon dari klan iblis dan mengaktifkan teknik ledakan darah. Namun, Leonhard dan yang lainnya sudah terlanjur menderita kerugian. Bagaimana mereka bisa memberikan klon darah berharga kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya lagi? Semua kultivator klan iblis Jade Moon yang melihat Lu Ye menyerang dengan cepat menghindarinya dan hanya mengajaknya berkelahi. Setelah bertarung seperti ini selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kekuatan klon darah berharga menjadi semakin lemah. Akhirnya Leonhard menemukan peluang dan membunuhnya dengan sebuah pukulan. Setelah pertempuran besar, para kultivator klan iblis Jade Moon tidak merasakan kegembiraan membunuh musuh yang kuat. Sebaliknya, ekspresi mereka serius. Belum lagi kematian Hong Xiang, dalam waktu singkat itu, sebanyak 200 kultivator konstelasi telah tewas di tangan Lu Ye. Ini jelas merupakan kerugian yang belum pernah dialami Pulau Zixuan sebelumnya. Dengan reputasi Zixuan, bahkan jika seorang kultivator konstelasi keluar, sangat sedikit orang yang berani menimbulkan masalah, apalagi kehilangan begitu banyak kultivator sekaligus. Klon. Hu Guang berseru kaget saat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya, Lu Ye menggunakan teknik ledakan darah dan binasa bersama saudara bela diri muda Hu. Mereka mengira Lu Ye sudah mati, tetapi dalam sekejap, Lu Ye yang lain muncul di pulau itu dan membunuh gajah merah saat mereka tidak siap. Saat Lu Ye meninggal, situasinya juga aneh. Tidak ada mayat yang tertinggal, hanya genangan darah. Ini jelas bukan pemandangan tubuh normal yang terdiri dari daging dan darah. Tidak diragukan lagi itu adalah tiruan. Dengan kata lain, Lu Ye telah menggunakan kekuatan dua klon untuk membunuh dua kultivator Jade Moon dan 200 rumah bulan di Pulau Giok Ungu. Dia bahkan telah menjungkirbalikkan seluruh Pulau Giok Ungu. Ini merupakan penghinaan besar bagi para kultivator Giok Ungu yang terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Bagaimana dia bisa masuk? Tanya seorang kultivator Jade Moon. Bahkan jika pihak lain adalah tiruan, Pulau Giok Ungu bukanlah tempat di mana seseorang bisa masuk sesuka hati. Ada kultivator klan iblis Jade Moon yang menjaga setiap sudut pulau, jadi tidak ada yang bisa menyelinap masuk tanpa diketahui. Tapi sekarang, kenyataannya adalah pihak lain benar-benar menyelinap masuk tanpa mereka sadari. Ini sungguh tidak terbayangkan. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin merasa tidak nyaman adalah, apakah itu benar-benar hanya klon yang menyelinap masuk? Di langit berbintang, ada banyak jenis teknik cloning. Banyak kultivator yang mengembangkan teknik cloning, dan beberapa teknik cloning memang bisa dianggap asli. Namun, cloning bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Dibutuhkan waktu pemolesan yang lama dan banyak usaha. Lu Ye dari Tree World Island telah kehilangan 2 klon. Secara logika, mustahil baginya untuk memiliki lebih banyak klon. Lagi pula, bagaimana Jade Moon tingkat menengah bisa memiliki begitu banyak waktu dan upaya untuk mengolah klon? Mereka yang dapat melakukan hal seperti itu umumnya adalah para kultivator yang tidak memiliki harapan untuk mencapai tingkat atas. Mereka mengandalkan teknik klon untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Tapi selalu ada kemungkinan, apalagi musuh ini sudah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Bagilah menjadi 2 kelompok dan cari di pulau secara menyeluruh. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu kami. Leonhard hanya ragu sejenak sebelum mengeluarkan perintah. Meskipun dia tidak sabar untuk mengirim pasukan ke Pulau Tiga Dunia, jika krisis di pulau itu tidak teratasi, orang-orang pasti akan panik. Oleh karena itu, urusan pengiriman pasukan ke Pulau Tiga Dunia terpaksa ditunda. Mereka harus menghadapi bahaya tersembunyi di pulau itu terlebih dahulu. Leonhard terkejut. Dia menyadari bahwa kemungkinan besar inilah tujuan Lu Ye. Dia ingin menggunakan metode ini untuk membahayakan Purple Jade. Hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan krisis yang akan dihadapi Pulau Tiga Dunia. Namun dengan cara ini, Leonhard semakin bertekad untuk mengirimkan pasukan ke Pulau Tiga Dunia karena pihak lain takut. Apa yang ditakuti pihak lain tidak diragukan lagi adalah apa yang perlu dilakukan pulau itu. Jade Moon, yang masih hidup, segera dibagi menjadi 2 kelompok. Persepsi ilahinya yang kuat memindai setiap sudut pulau. Bahkan Leonhard ikut serta dalam pencarian. Setelah berkeliling mencari, mereka tidak menemukan apapun. Ini tidak diragukan lagi berarti hanya 1 klon musuh yang menyelinap masuk. Para kultivator binatang Giok Ungu berkumpul kembali. Setelah setengah hari kekacauan, formasi besar pulau spiritual diaktifkan. Kapal perang berlayar keluar dari Pulau Giok Ungu. Kebanyakan dari mereka adalah kapal perang hiu macan. Kapal perang kecil yang hanya membutuhkan beberapa orang untuk mengemudikannya ini sangat populer di Laut Vientin.
Namun, pasukan giok ungu kuat dan perkasa. Setelah akumulasi puluhan ribu tahun, mereka tidak hanya memiliki kapal perang hiu macan. Mereka juga mengirimkan beberapa kapal perang besar. Bahkan ada kapal perang pusat yang sangat besar. Hanya kapal perang pusat saja yang dapat menampung ribuan kultivator binatang buas. Dengan kapal perang sebesar itu, tidak ada formasi pelindung pulau spiritual di bawah pulau spiritual kelas atas di Laut Vientin yang dapat menahan serangan kapal perang ini. Dapat dikatakan bahwa selama para kultivator binatang Purple Jade mengemudikan kapal perang ini ke Pulau Tiga Dunia, kemenangan akan ditentukan. Dengan akumulasi kurang dari 10 tahun di Pulau Tiga Dunia, formasi besar pasti tidak akan mampu menahan serangan kapal perang ini. Untuk menentukan hasil pertempuran ini, Purple Jade mengerahkan total 4.000 orang. Pemimpinnya tidak diragukan lagi adalah Hu Guang. Selain dia, ada juga Junior Sister Bao, Bao Yuyu, dan APC. Armada Purple Jade dipenuhi dengan niat membunuh. 1849. Seluruh Pulau Giok Ungu hanya memiliki sedikit lebih dari 5.000 kultivator. Sekarang setelah pasukan dikerahkan, hanya 1.000 kultivator yang tersisa untuk menjaga pulau itu. Penguasa pulau pertama, Leonhard, secara pribadi mengawasi pulau tersebut. Faktanya, jika bukan karena dia khawatir Lu Ye masih memiliki klon yang bersembunyi di pulau itu, Leonhard tidak akan tinggal diam. Dengan kekuatan formasi pertahanan Pulau Giok Ungu, tidak ada kekuatan di seluruh laut 10.000 manifestasi yang dapat mengguncangnya. Oleh karena itu, bahkan tanpa Jade Moon yang menjaga pulau itu, tidak ada risiko pulau itu ditembus. Setelah pencarian menyeluruh, Leonhard tidak menemukan jejak klon Lu Ye lagi. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Demi keamanan, Leonhard memutuskan untuk tetap tinggal. Ini karena Pulau Giok Ungu telah mengirimkan pasukan ke Pulau Tiga Dunia. Pertempuran Pulau Spiritual telah resmi dimulai. Bahkan jika ada Jade Moon lain dari klan iblis di Pulau Giok Ungu selain dia, selama pertempuran Pulau Spiritual, Jade Moon yang tidak terdaftar ini tidak akan dapat berkontribusi. Dengan kata lain, selama pertempuran untuk Pulau Spiritual, bahkan jika Lu Ye membunuh para kultivator Yao di depan mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Jika mereka menunjukkan tanda-tanda campur tangan, Lu Ye bisa meminta San Sein untuk menengahi, seperti yang dilakukan Yu Huan. Setelah itu terjadi, Vientin San Sein pasti akan turun untuk menegakkan aturan. Seperti kebanyakan pulau spiritual, Pulau Giok Ungu memiliki total 5 Jade Moon yang terdaftar. Mereka adalah Leonhard, Hu Guang, Bao Yuyu, Yuan Che, dan Junior Brother Hu yang telah meninggal. Sekarang setelah saudara muda Hu meninggal, Leonhard harus menjaga pulau itu. Satu-satunya Jade Moon yang bisa mereka mobilisasi hanyalah Hu Guang dan 2 orang lainnya. Mereka sangat jelas tentang kekuatan keseluruhan Pulau Tiga Dunia. Meskipun Pulau Tiga Dunia juga memiliki 5 Jade Moon, kekuatan militer mereka jauh lebih rendah daripada mereka. Selain itu, demi menaklukkan Pulau Tiga Dunia, Giok Ungu bahkan telah mengeluarkan kapal perang pusat yang mampu menampung 1.000 orang. Bisa dikatakan mereka bertekad untuk menang. Terlebih lagi, Lu Ye telah kehilangan 2 klon. Dia pasti akan mendapat serangan balasan dan kekuatannya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, satu-satunya yang benar-benar perlu mereka tangani adalah keempat Jade Moon. Berasal dari kekuatan besar seperti Giok Ungu, mereka sebenarnya meremehkan Jade Moon dari kekuatan baru seperti Pulau Tiga Dunia. Kekuatan seorang kultivator tidak secara langsung ditentukan oleh tingkat kultivasinya. Lingkungan tempat mereka dilahirkan, proses pertumbuhan mereka, pengalaman bertempur, dan bahkan kekayaan mereka merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan mereka. Pengerahan pasukan Purple Jade sangat spektakuler. Keributan yang begitu besar dengan cepat diketahui oleh para kultivator laut 10.000 manifestasi. Pulau spiritual terbaik yang mengirimkan pasukan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Laut Vientin selama 10.000 tahun terakhir. Dalam sepersekian detik, segala macam berita menyebar dengan cepat dan menarik perhatian banyak kultivator dalam waktu yang sangat singkat. Semua orang ingin tahu kekuatan mana yang ditargetkan Zixuan kali ini. Segera, mereka tahu kekuatan mana yang menjadi target Zixuan. Itu adalah Pulau Tiga Dunia yang baru muncul. Zixuan tidak berniat menyembunyikan niatnya ketika dia mengirimkan pasukannya. Selain itu, pemimpin pulau dari kepulauan spiritual telah menyaksikan sendiri perubahan peristiwa yang tak terbayangkan selama perjamuan. Di bawah penyebaran yang disengaja atau tidak disengaja, niat Zixuan dengan cepat terungkap ke dunia. Pulau Tiga Dunia lagi. Kita harus tahu bahwa invasi kuat Pulau Tiga Dunia ke Baiyue telah menyebabkan keributan besar. Dalam pertempuran itu, Pulau Tiga Dunia telah menggunakan kecepatan yang sangat mengejutkan untuk menaklukkan pulau roh tingkat tinggi yang telah diduduki selama 800 tahun. Akibatnya, pasukan Baiyue dan Jade Moon telah dimusnahkan sepenuhnya, dan konstelasi bintang yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Sejak saat itu, reputasi Pulau Tiga Dunia menyebar. Ini karena meskipun ada kepulauan roh bermutu tinggi yang telah ditaklukkan sebelumnya, hal itu belum pernah dilakukan secepat ini.
Belum pernah terjadi perbedaan jumlah korban yang begitu besar. Dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, para kultivator Pulau Tiga Dunia telah membunuh banyak musuh, namun mereka tidak menderita korban jiwa. Itu adalah sebuah keajaiban. Setelah pertempuran ini, banyak pulau spiritual yang menggunakan pertempuran ini sebagai contoh penelitian. Mereka ingin tahu bagaimana Pulau Tiga Dunia melakukannya. Mereka ingin belajar dari kesalahan masa lalu dan belajar dari kesalahan masa depan. Belum lagi apakah mereka akan menjadi musuh Pulau Tiga Dunia di masa depan, pertempuran ini saja sudah cukup bagi mereka untuk menginvestasikan energi mereka dalam penelitian. Pada akhirnya, setelah meneliti dan meneliti, mereka tetap tidak dapat menemukan apapun. Ini karena mereka tidak dapat memahami bagaimana para kultivator Pulau Tiga Dunia memasuki Baiyue dalam skala besar sebelum formasi pertahanan Baiyue dipatahkan. Topik hangat lainnya dari pertempuran itu adalah ketika penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia, Lu Ye, sedang mengejar Yu Huan, dia dihalangi oleh Yuan Du dari Vientiane Sansein. Pada akhirnya, setelah serangkaian kata-kata, Yuan Du terpaksa membunuh Yu Huan secara pribadi. Ini merupakan penghinaan besar bagi Yuan Du. Ini juga alasan mengapa tidak ada kekuatan lain yang tunduk pada Yuan Du. Semua orang tahu bahwa Yuan Du menyimpan dendam terhadap Pulau Tiga Dunia, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia adalah penjaga sinar matahari, dia harus mengikuti aturan Samudera Vientiane. Pulau Tiga Dunia telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu dari sedikit pulau spiritual komersial di Samudera Vientiane, mereka memperoleh sejumlah besar batu giok spiritual dari menyewakan toko setiap tahun. Namun, sudah berapa tahun berlalu, Pulau Tiga Dunia telah menimbulkan masalah lagi, dan kali ini, melawan kekuatan besar seperti Pulau Giok Ungu. Menurut berita, Jademun dari Pulau Tiga Dunia pertama kali membantai para kultivator iblis di Pulau Giok Ungu tanpa alasan. Kemudian, penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia, Lu Ye, menggunakan klonnya untuk mengeksekusi teknik ledakan darah dan membunuh salah satu penguasa pulau di Pulau Giok Ungu. Hal ini menyebabkan Pulau Giok Ungu menjadi marah dan melancarkan serangan. Armada raksasa itu terbentang ke segala arah, menimbulkan bayangan yang mengubah perairan Samudera Vientiane menjadi hitam pekat. Di seluruh Samudera Vientiane, mungkin hanya pulau spiritual teratas lainnya yang ditempati oleh kekuatan besar lainnya yang berhak menolak invasi pasukan kultivator dalam jumlah besar. Bagaimana Pulau Tiga Dunia bisa menolak? Berita tersebut dengan cepat menyebar ke pulau utama Pulau Tiga Dunia. Jademun dari Pulau Tiga Dunia berkumpul di aula pertemuan. Meski ekspresinya serius, dia tidak bingung. Tang Tua bertanya, apa rencana Lu Ye? Luan Xiao berkata, adik laki-laki menyuruh kita untuk tidak panik. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan armada Giok Ungu. Jika dia benar-benar tidak bisa menghentikan mereka, dia akan menyuruh kita meninggalkan pulau itu dan pergi sebelum armada itu menyerang. Wajah Tang Jun penuh amarah. Mereka sudah keterlaluan. Saat ini, dunia luar mengatakan bahwa Pulau Tiga Dunia telah menimbulkan masalah terlebih dahulu. Dikatakan bahwa Jademun dari Pulau Tiga Dunia yang baru dipromosikan merajalela dan telah membunuh para kultivator ras monster Giok Ungu tanpa alasan. Lu Ye bahkan menggunakan klonnya untuk mengaktifkan seni ledakan darah dan membunuh Tuan Pulau keempat. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui kebenarannya. Selain itu, Giok Ungu tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang 1 miliar batu giok spiritual yang dikirimkan oleh Pulau Tiga Dunia. Mereka sudah menunggu selama setahun. Tidak peduli apa yang dilakukan adik muda, mereka akan tetap mengirimkan pasukannya. Luan Xiao menghela nafas. Lu Ye pasti tahu inilah akibatnya, tapi Wei Po ditangkap hidup-hidup. Bahkan jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya, Lu Ye tetap pergi. Dia melakukan yang terbaik untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa menyelamatkan Wei Po. He Baichuan mengerutkan kening. Apa jadinya para pedagang di pulau itu jika kedua pulau itu berkonflik? Tang Jun berkata, jangan khawatir. Pulau Tiga Dunia adalah pulau spiritual komersial. Pertempuran untuk pulau spiritual komersial tidak akan mempengaruhi para pedagang. Bahkan jika Giok Ungu menyerang, mereka hanya akan menyerang area di mana para kultivator ditempatkan. Mereka tidak akan mengganggu lokasi pedagang. Ada preseden untuk hal ini. Oleh karena itu, meskipun berita tentang Giok Ungu yang menyerang Pulau Tiga Dunia sudah menyebar di sini, para pedagang di pulau itu tidak panik. Ini karena nilai terbesar dari Pulau Tiga Dunia adalah mereka. Tidak ada yang akan menyinggung perasaan mereka karena perang. Cimat spiritual Tang Jun tiba-tiba bergerak. Dia buru-buru memeriksanya dan mengungkapkan ekspresi puas. Pulau Empat Sudut penuh perhatian. Apa maksudmu? He Baichuan memandangnya. Tang Jun berkata, Kang Cheng, Zhang Tingyi, Gao Zhan, dan Zhou Chuang telah mengirimkan pesan bersama. Mereka siap memperkuat 2000 konstelasi bintang kita. Pulau spiritual tempat Pulau Empat Sudut berada adalah Pulau Baiyue di masa lalu. Setelah pertempuran dengan Baiyue, Pulau Tiga Dunia diam-diam menyerahkan Baiyue ke Pulau Empat Sudut melalui pelelangan.
Kemudian, mereka mengirim orang kembali ke galaksi empat sudut dan membawa lebih banyak lagi konstelasi bintang. Selama pelelangan, Pulau Tiga Dunia tidak mengambil satu pun batu giok spiritual dari Pulau Empat Sudut. Itu setara dengan memberikannya secara gratis. Selama bertahun-tahun, Pulau Empat Sudut telah berkembang dengan baik. Sekarang mereka tahu Purple Jade sedang menyerang, mereka segera merespons. Apalagi hal ini tidak dianggap melanggar aturan. Ini karena bala bantuan mereka adalah konstelasi. Selama mereka bisa mendapatkan 2000 konstelasi bintang untuk mempertahankan Pulau Tiga Dunia sebelum armada giok ungu tiba, mereka akan menjadi bagian dari kekuatan Pulau Tiga Dunia. Aturan Myriad Phenomenon Si tidak membatasi hal ini. Sebelum kedua belah pihak mulai bertempur, mereka masing-masing dapat meminjam pasukan dari sekutunya. Ini adalah sesuatu yang bisa diikuti. Tentu saja, jika perang antara kedua belah pihak resmi dimulai, tidak ada kekuatan eksternal yang boleh ikut campur di medan perang yang sama. Kita harus tahu bahwa meskipun galaksi empat sudut mengirimkan lebih banyak konstelasi, Pulau Empat Sudut hanya dihuni oleh 3000 orang. Fakta bahwa Pulau Empat Sudut telah mengirimkan 2000 bala bantuan menunjukkan ketulusan mereka. Jika bukan karena peraturan, Jademun dan yang lainnya akan bergegas. Luan Xiao mengangguk sedikit saat kehangatan mengalir di hatinya. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan adalah teman sesungguhnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Kirim pesan. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi tidak perlu bala bantuan. Katakan pada mereka bahwa kami tidak akan mempertahankan pulau dan tidak akan melawan musuh secara langsung. Pulau Tiga Dunia sudah bersiap untuk mengevakuasi pulau itu dalam waktu singkat. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan militer antara mereka dan musuh sangat jelas terlihat. Jika mereka mempertahankan pulau itu, mereka pasti akan menderita banyak korban. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengungsi secepat mungkin. Karena mereka tidak akan mempertahankan pulau itu, tentu saja mereka tidak membutuhkan bala bantuan dari Pulau Empat Sudut." Tang Jun mengangguk dan segera mengirim pesan kembali. Pada saat ini, armada besar giok ungu dengan cepat menuju Pulau Tiga Dunia. Dengan kecepatan mereka saat ini, dibutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk mencapai Pulau Tiga Dunia. Di kapal perang pusat, Hu Guang secara pribadi mengawasinya. Di sisi lain kapal perang besar terdapat Yuan Che dan Bao Yuyu. Banyak kapal perang hiu macan tersebar di kedua sisi. Dari kejauhan, armada besar ini tampak seperti binatang buas menakutkan yang terbang ke arah mereka. Tiba-tiba, Hu Guang, yang sedang berdiri di dek kapal perang, mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Yang terlihat di matanya adalah sosok kecil. Orang itu berdiri di sana dengan tenang, sendirian. Lu Ye. Setelah melihat wajah orang ini, mata Hu Guang langsung memerah dan dia tidak bisa tidak mengingat adegan kematian tragis kakak muda Hu. Dia segera meraung. "Bunuh dia untukku." Segera setelah perintah diberikan, arai spiritual di kapal perang berdengung dan energi melonjak. Setelah beberapa saat, serangkaian serangan mengerikan melanda Lu Ye. Namun, meskipun senjata menakutkan yang digunakan untuk mengepung kota ini sangat ganas, senjata itu pada akhirnya kehilangan kelincahannya. Sebelum banyak serangan tiba, sosok Lu Ye berkedip beberapa kali seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, dan semua serangan itu mengenai udara kosong. 1850. Mata Hu Guang membelalak saat dia melihat posisi awal Lu Ye, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah kehilangan pandangannya. Dia langsung merasa tidak nyaman. Saat itu, dia mendengar gerakan dari sayap kanan armada. Ketika dia menoleh untuk melihat, matanya hampir keluar dari rongganya. Lu Ye muncul di sana pada suatu saat, berdiri di atas kapal perang hiu macan. Dia telah menghunus pedangnya dan mencengkeram gagangnya dengan kedua tangan. Kekuatan sihir melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia dengan kejam menikam kapal perang hiu macan itu. Mountain Plate Saber sudah sangat tajam, tapi setelah ditingkatkan dengan Divine Edge Spirit Tato, itu menjadi lebih tajam. Bahkan kapal perang hiu macan tidak dapat menahan tusukan seperti itu. Pedang itu menembus kapal perang seperti pisau menembus tahu. Pedang itu mundur dan menebas secara horizontal. Dalam sekejap mata, sebuah lubang muncul di salah satu kapal perang hiu macan. 5 kultivator Yao di dalam kapal perang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka hanya merasakan penglihatan mereka menjadi cerah, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka bertemu dengan tatapan dingin Lu Ye. Dengan lambaian pedangnya, saber light melesat seperti air terjun. Di dalam kapal perang hiu macan, darah berceceran di mana-mana saat semua kehidupan punah. Lu Ye melompat ke kapal perang hiu macan di dekatnya dan melakukan hal yang sama. Hu Guang tercengang. Berdasarkan interaksi singkat mereka, dia tahu bahwa penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia adalah individu yang berani. Kalau tidak, dia tidak akan berani membunuh Jademun di Pulau Giok Ungu dengan menggunakan avatarnya. Siapapun yang memiliki akal sehat sedikit pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun dia tidak pernah menyangka kalau nyali orang ini akan sebesar itu. Menghadapi seluruh armada Zixuan,
dia justru berani datang sendiri dan menimbulkan masalah. Orang ini, apakah dia benar-benar tidak tahu cara mengeja kata kematian? Yang lebih membuat marah Hu Guang adalah dia berhasil. 1 kapal perang hiu macan dan 5 kultivator Yao. Dibandingkan dengan ukuran armada, kerugiannya bisa diabaikan. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dengan kerugian. Zixuan telah mengirim pasukan untuk menyerang Pulau Tiga Dunia, tetapi satu Jade Moon datang dan menimbulkan masalah. Bagaimana para kultivator ras monster bisa mentolerir hal ini? Terlebih lagi, berdasarkan efisiensi Lu Ye, jika mereka tidak menghentikannya, kerugian mereka hanya akan bertambah. Jika mereka benar-benar menyebabkan terlalu banyak kerusakan, Zixuan tidak akan bisa menerimanya bahkan jika mereka berhasil menaklukkan Pulau Tiga Dunia. Zixuan telah mengerahkan 4.000 pasukan karena dia ingin menggunakan keunggulan absolutnya untuk menyapu Pulau Tiga Dunia dan menghindari kerugian. Kamu mendekati kematian. Hu Guang meraung marah saat dia menembak ke arah Lu Ye, pada saat yang sama mengirimkan 2 perintah dengan Divine Sense-nya. Salah satu perintahnya adalah APC dan Bao Yuyu menyerang Lu Ye bersama-sama. Perintah lainnya adalah agar semua kapal perang hiu macan mengaktifkan pertahanannya. Reaksinya tidak diragukan lagi sangat cepat, namun meski begitu, dalam waktu singkat ini, Lu Ye menghancurkan 3 kapal perang hiu macan lainnya. Tak satu pun dari para kultivator konstelasi di kapal perang yang selamat. Semuanya terbunuh. Hu Guang merasa jantungnya berdarah. Konflik antara Zixuan dan Pulau Tiga Dunia ini telah direncanakan oleh Zixuan, namun dari awal hingga akhir, Zixuan hanya membunuh Wei Po yang baru saja naik ke alam Jade Moon. Di sisi lain, Pulau Tiga Dunia pertama-tama membunuh saudara muda Hu, lalu membunuh Gajah Merah dan 200 kultivator alam konstelasi. Kini, mereka bahkan telah kehilangan 3 kapal perang hiu macan. Sebagai perbandingan, kerugian Zixuan terlalu besar, dan pemicu semua ini adalah orang bernama Lu Ye. Hati-hati dengan pedangnya, itu sangat tajam. Hu Guang buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Bao Yuyu dan APC saat dia menyerang Lu Ye. Ini karena dia secara pribadi telah menyaksikan kapal perang hiu macan, yang dia perintahkan untuk mengaktifkan pertahanannya, ditebas oleh Lu Ye tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Kapal perang hiu macan sangat populer terutama karena ukurannya yang kecil dan ringan. Beberapa kultivator alam konstelasi bisa mengendalikannya, dan mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang setara dengan Jade Moon. Dengan kata lain, kapal perang hiu macan yang mengaktifkan pertahanannya setara dengan Jade Moon yang mengaktifkan kekuatan sihir pelindungnya. Meski begitu, ia masih tidak bisa memblokir serangan pedang itu dan dengan mudah dibelah. Fisik para kultivator Yao memang kuat, namun mereka tidak boleh gegabah dalam menghadapi serangan setajam itu. Hu Guang dan 2 Jade Moon lainnya cukup cepat. Saat mereka berbicara, mereka sudah mendekati Lu Ye. Namun, Hu Guang marah melihat Lu Ye, yang tampaknya menyerang mereka dengan agresif, sebenarnya telah melarikan diri sebelum mereka dapat menghubunginya. Jelas sekali dia tidak ingin melawan mereka secara langsung. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan terbaik. Dia bertarung 1 lawan 3, dan ketiganya adalah Jade Moon tahap akhir. Mundur lebih dulu adalah pilihan teraman. Meskipun Hu Guang sudah menduga ini akan terjadi, dia masih merasa kesal saat Lu Ye membuat pilihan seperti itu. Saat dia ragu untuk mengejar atau tidak, APC berteriak. Jangan biarkan dia kabur. Auranya sedikit lemah. Hu Guang segera merasakan aura Lu Ye dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan APC. Meskipun Lu Ye terlihat normal, dia tidak bisa menyembunyikan aura lemahnya. Hu Guang segera memahami bahwa hilangnya kedua klonnya pasti menjadi bumerang bagi tubuh utama Lu Ye. Dalam dunia kultivasi, ada banyak macam teknik doppelganger, namun pada dasarnya, setelah doppelganger tersebut dihancurkan, maka akan berdampak besar pada tubuh aslinya. Lu Ye telah kehilangan 2 kembarannya karena Zixuan, jadi bagaimana dia bisa selamat dan sehat? Ia bersikap tertutup karena ingin menutupi ketidaknyamanan tubuhnya sendiri. Hu Guang tidak lagi ragu-ragu dan memerintahkan armada untuk terus maju sambil terus mengejar kedua monster kultivator, menutup jarak di antara mereka. Pengejaran ini berlangsung selama setengah dupa, yang mencakup hampir 10.000 kilometer. Melihat sosok yang melarikan diri di depannya hendak memasuki jangkauan serangannya, Hu Guang diam-diam mendorong kekuatannya, menyebabkan bayangan 6 ekor rubah di belakangnya muncul dan bergoyang dengan liar, mengubah ruang di sekitarnya. Ini tidak diragukan lagi berarti dia akan menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan berikutnya. Di sisi lain, Bao Yuyu dan APC juga mendesak kekuatan mereka, diam-diam mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk bergabung dengan Hu Guang untuk memberikan pukulan fatal pada Lu Ye. Dengan bergabungnya 3 kultivator Jade Moon tahap akhir, tak seorang pun di langit berbintang dapat menghentikan mereka. Mereka bertiga yakin bahwa mereka dapat melukai parah atau bahkan membunuh Lu Ye. Namun, saat mereka bertiga hendak menyerang, sosok Lu Ye yang melarikan diri tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk menatap mereka dengan acuh tak acuh.
Saat berikutnya, spirit rune yang kompleks tiba-tiba terbentuk di bawah kaki Lu Ye. Melihat ini, jantung Hu Guang berdetak kencang. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili oleh spirit rune, dia secara naluriah memiliki firasat buruk tentang hal itu. Tanpa ragu-ragu, dia melancarkan serangan dahsyat, mengubahnya menjadi serangan merah menyala yang melesat ke arah Lu Ye. Di saat yang sama, Bao Yuyu dan APC menyerang secara bersamaan. Kekuatan kekerasan menyelimuti area tempat Lu Ye berdiri, sehingga mustahil untuk melihat sosoknya. Ketika ketiga monster kultivator bergegas mendekat, ekspresi mereka tenggelam. Lu Ye telah menghilang, tetapi mereka tidak melihat jejak kematian makhluk hidup. Wajah Bao Yuyu dipenuhi kegelisahan saat dia bergumam. Apakah ini juga klon? Jika ini adalah klon, lalu di manakah tubuh utama Lu Ye? Untuk memburu Lu Ye, ketiga kultivator giok bulan telah berangkat bersama, dan tidak ada master yang mengawasi armada. Hu Guang menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak. Cepat mundur. Dia sudah menyadari keseriusan masalahnya. Tadi, tidak peduli apakah itu tubuh asli atau avatar Lu Ye, tidak ada tanda-tanda dia terbunuh. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang. Kemudian, memikirkan spirit rune aneh yang tiba-tiba muncul, Hu Guang segera memahami bahwa Lu Ye telah menguasai teknik teleportasi misterius. Saat ini, dia tidak tahu kemana dia berteleportasi. Dia pernah mendengar bahwa ada toko jimat ras kurcaci di Pulau Tiga Alam, jadi dia mungkin menggunakan jimat teleportasi yang disempurnakan oleh ras kurcaci. Hu Guang hanya bisa berharap Lu Ye tidak terlalu dekat dengan armada sehingga mereka bertiga masih bisa mundur. Ini karena jimat teleportasi ras kurcaci umumnya meneleportasi orang secara acak dan tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Namun, di saat berikutnya, harapannya pupus. Jimat suara itu tiba-tiba mulai bergetar, dan tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus. Ini tidak diragukan lagi berarti banyak pesan yang dikirimkan kepadanya. Hu Guang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia mengeluarkan jimat suara dengan tangan gemetar dan memeriksanya dengan divine sense-nya. Pada saat yang sama, Bao Yuyu dan APC juga menyelidiki jimat suara mereka sendiri. Yang pertama berteriak ketakutan. Tidak bagus, Lu Ye membantai armada. Hal yang paling menakutkan telah terjadi. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa setelah Lu Ye berteleportasi, dia langsung muncul di sekitar armada. Hu Guang tidak tahu bagaimana dia melakukan ini, tapi dia tahu ini jelas bukan suatu kebetulan. Ketiga kultivator Yao bergegas menuju armada dengan sekuat tenaga, tetapi mereka mengejarnya terlalu jauh. Bahkan jika mereka kembali untuk membela diri, mereka memerlukan waktu. Laut Wan Xiang yang luas tiba-tiba dihujani kapal perang hari ini. Satu demi satu, kapal perang hiu macan yang babak belur berputar dan jatuh ke permukaan laut, tenggelam ke kedalaman bahkan tanpa menimbulkan cipratan air. Banyak kultivator yang lewat melihat pemandangan mengejutkan ini dari jauh, dan mereka semua sangat terkejut. Ini karena di mata mereka, ini hanyalah pembantaian. Seseorang membantai seluruh armada. Dari jauh, dibandingkan dengan armada yang sangat besar, sosok itu hanya sebesar seekor semut. Namun, justru sosok mungil inilah yang menyebabkan kemalangan menimpa kapal perang hiu macan manapun yang bersentuhan dengannya. Bukan karena armada tersebut tidak membalas, tetapi sama sekali tidak berguna. Malah menimbulkan banyak korban jiwa. Armada Zisuan kali ini terdiri dari satu kapal perang pusat yang mampu menampung 1.000 orang, dan dua kapal perang besar yang masing-masing mampu menampung 300 orang. Jademun bertanggung jawab atas kedua kapal perang tersebut, sedangkan sisanya berada dalam kelompok beranggotakan 5 orang. Total ada hampir 500 kapal perang hiu macan. Di seluruh laut segudang, hanya kekuatan besar seperti Pulau Zisuan yang bisa menghasilkan armada sebesar itu. Tidak ada kekuatan di bawah pulau spiritual tingkat atas yang dapat menandingi armada sebesar itu. Ketika berita tentang serangan Zisuan di Pulau Tiga Dunia menyebar, semua kultivator berpikir bahwa pulau itu berada dalam masa yang buruk. Pulau spiritual tingkat atas yang baru didirikan kurang dari 10 tahun ini pasti akan ditaklukkan dan memiliki tuan baru. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran gila ini tidak akan dimulai di Pulau Tiga Dunia, tetapi di Jalan Zisuan. Penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia, Lu Ye, sendirian menghadang armada, menghancurkan kapal perang hiu macan dan membantai para kultivator Zisuan. Armada besar Zisuan tidak berdaya menghadapi hal ini. Belum lagi nasib Pulau Tiga Dunia, prestasi satu orang yang bertarung melawan seluruh armada saja sudah cukup untuk diwariskan selama ratusan tahun.